guys, thank you for click this video. If this is your first time coming to my YouTube channel, or if you are my subscribers, I wanna say welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, and it's me, Rizka Angelia. Oke, hari ini aku bakal ngebahas hal-hal penting yang harus ada di karya tulis ilmiah. Nah teman-teman, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang apa itu karya tulis ilmiah, kita harus mengenali dulu apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran, pengamatan, dan juga tinjauan tentang bidang tertentu yang ditulis secara sistematis oleh perorangan atau kelompok. Jadi untuk lomba karya tulis ilmiah itu sendiri teman-teman bukan merupakan hasil dari kopas lalu kita gabung menjadi satu. Itu salah ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu merupakan hasil sentuhan inovasi kita, buah pemikiran kita yang diperkuat dengan sebuah data, lalu dalam bentuk tulisan tersebut harus memberikan sebuah kebermanfaatan. Nah teman-teman, dalam menulis karya tulis ilmiah itu sendiri ada beberapa hal penting yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama adalah memilih topik. Ketika kita memilih topik teman-teman, saran dari aku, teman-teman bisa memilih topik yang sesuai dengan background dari pendidikan teman-teman. Misal teman-teman backgroundnya pendidikan kimia, nah teman-teman bisa tuh mengangkat karya tulis yang berkaitan dengan pendidikan kimia. Atau teman-teman juga bisa memilih topik yang sesuai dengan minat kalian atau urgensi yang paling tinggi pada saat ini, atau hal-hal yang lagi booming pada saat ini teman-teman. Nah aku kasih contoh ya. Pada saat era sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 di Indonesia. Di sini hal yang bisa kita angkat adalah terkait dengan kesehatan dan juga kebiasaan manusia yang berubah karena adanya COVID-19 ini. Selanjutnya, kita juga bisa mengangkat dari segi UMKM. Nah, di era pandemi ini banyak sekali UMKM yang tidak dapat survive di era ini. Nah, apa saja yang harus dilakukan sebuah UMKM untuk dapat survive di era pandemi ini? Nah, hal tersebut bisa kalian angkat menjadi suatu permasalahan yang akan kalian bahas pada karya tulis kalian. Lanjut yang kedua, hal ini merupakan salah satu hal yang wajib kita fokuskan dalam menulis karya tulis. Nah, untuk menulis karya tulis teman-teman, buatlah sebuah tulisan yang dapat bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi pemerintah, atau bahkan untuk diri sendiri. Nah, kebermanfaatan tersebut harus ditekankan pada isi bahasan dari karya tulis itu sendiri teman-teman. Jadi intinya karya tulis kalian merupakan ide yang dapat direalisasikan atau diimplementasikan. Karena percuma ketika kalian memberikan ide yang cemerlang, namun ide tersebut tidak dapat diimplementasikan, itu akan sia-sia atau dapat dikatakan tidak realistis. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu adalah dosen pembimbing. Nah, mengapa dosen pembimbing? Karena peran dosen atau dosen pembimbing ini memiliki peran yang cukup penting teman-teman. Ketika materi yang kalian bahas itu sudah mentok dan kalian tidak tahu lagi harus membahas apa, peran dosen sangatlah perlu di sini. Nah, maka dari itu pilihlah dosen pembimbing yang relevan sesuai dengan bahasan yang akan kalian angkat pada karya tulis kalian. Oke, selanjutnya di sini yang kalian harus tekankan adalah membuat judul. Nah, dalam membuat judul ini teman-teman, buatlah judul yang dapat membranding tulisan kalian, sehingga tulisan kalian tersebut dapat mencuri perhatian dari seorang pembaca atau dari juri. Karena judul merupakan suatu kesan utama. Nah, bagaimana cara kalian memberikan suatu kesan utama lewat judul yang membuat orang tertarik dengan tulisan kalian atau membaca tulisan kalian. Nah, saran dari aku, kalian dapat membranding tulisan tersebut menggunakan singkatan. Di sini aku kasih contoh tentang tulisan yang pernah aku dan timku buat. Itu adalah Mr. Raden. Mr. Raden merupakan kepanjangan dari mengembangkan respon responsif, atraktif, dan edukatif naratif. Nah, jadi Mr. Raden merupakan kepanjangan dari yang saya sebutkan tadi. Termasuk yang kelima, yaitu yang terakhir adalah sistematika kepenulisan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku hanya membahas tentang abstrak karena pada tahap lomba karya ilmiah yang pertama, kita biasanya diminta panitia untuk mengirimkan abstraknya saja. Nah, jika abstrak teman-teman dinyatakan lulus seleksi, teman-teman harus mengirimkan full paper. Untuk abstrak ini sendiri teman-teman, hal yang mencakup tentang abstrak yang pertama adalah latar belakang,
yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada landasan teori atau tinjauan pustaka, di mana landasan teori atau tinjauan pustaka ini merupakan jurnal yang kita gunakan harus yang terbaru ya teman-teman, atau 5 tahun ke belakang. Nah selanjutnya ada hasil yang dicapai dan juga permasalahan yang teman-teman angkat. Nah untuk menulis abstrak ini sendiri teman-teman harus menulisnya dengan SPC, yaitu singkat, padat, dan juga jelas, yaitu terdiri dari 250 sampai dengan 500 kata. Nah untuk pada saat abstrak ini sendiri teman-teman ada yang namanya keyword atau kata kunci, di mana keyword atau kata kunci ini merupakan inti dari tulisan kalian dan mempermudah pembaca untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan tulisan kalian. Dan untuk keyword atau kata kunci ini sendiri terdiri dari 3 sampai dengan 5 suku kata. Alright teman-teman, itu tadi merupakan hal-hal penting yang harus ada dalam karya tulis ilmiah yang dapat teman-teman terapkan jika teman-teman ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. So thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Dan aku harap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you on next video, bye bye.